teman-teman, sebelumnya kita membahas tentang materi nih, overview. Jadi penjelasan singkat tentang materi. Selanjutnya kita bahas tentang mekanisme perkuliahan selama 1 semester itu apa aja sih. Nah, mekanismenya kita melakukan diskusi. Nah, diskusi ini bisa via online atau bisa via offline. Jadi perkuliahan kita itu kan ada online. Online itu bisa dari LMS mendengarkan video, bisa dari conference, dari Zoom atau Google Meet. Nah, yang offline ini bisa bertemu langsung di kampus. Tapi untuk yang offline ini, untuk offline dan online tidak diwajibkan untuk yang benar-benar hadir. Jadi teman-teman yang memang merasa fit itu diperbolehkan hadir dengan tetap mengikuti prokes yang ketat gitu. Dan untuk diskusinya nanti kita akan mengadakannya di grup diskusi dengan menggunakan Discord. Jadi teman-teman yang belum mengetahui atau belum pernah mendengar apa itu Discord, silahkan dicari dulu infonya. Jadi untuk di Discord ini kita bisa menggunakan handphone, kita mendownload aplikasinya. Lalu yang kedua kita bisa menggunakan webnya, jadi kita bisa pakai laptop gitu. Bisa juga pakai browser di handphone tuh juga bisa. Tetapi untuk lebih memudahkannya, saya sarankan menggunakan aplikasinya aja. Jadi untuk di Discord ini nanti akan mempermudah teman-teman untuk menggunakan atau mengikuti diskusi. Jadi diskusinya nanti akan tersusun secara rapi. Jadi ketika teman-teman kesulitan atau bingung dengan suatu pernyataan atau hal lainnya, itu kalian bisa mengulang lagi di channel-channel yang sudah saya buatkan gitu. Jadi nanti akan saya share apa linknya, nanti teman-teman bisa bergabung ke Discord ini. Nah, terus gimana sih untuk mekanisme penilaiannya? Jadi penilaiannya di sini ada beberapa macam. Yang pertama itu UTS. Nah, UTS ini sifatnya wajib. Jadi teman-teman kalau tidak mengikuti UTS, kalian tidak bisa mengikuti UAS gitu. Jadi tolong diperhatikan jadwal UTS-nya masing-masing. Biasanya jadwal UTS ini akan sama dengan jadwal perkuliahan. Jadi kita akan menunggu dulu perkuliahannya seperti apa. Dan untuk yang misalnya saya hadir Bu di UTS tapi saya UAS-nya tidak masuk, bisa sakit gitu kan. Nah, ini kalau yang UAS-nya tidak hadir tapi UTS-nya hadir, kalian masih bisa mengikuti UAS susulan. Jadi perlu diperhatikan yang UTS-nya. Tapi tidak hanya UTS nih, jadi mentang-mentang Bu saya UTS-nya sudah, terus gimana yang lainnya? Nah, kalian juga harus mengikuti yang lainnya. Ada case study. Jadi selama 1 semester ini kalian akan dihadirkan dengan berbagai macam studi kasus. Bisa juga diceritakan tentang kayak contohnya tadi ada beberapa tokoh nih. Kehidupannya itu dulu gimana sih untuk dia itu sekarang bisa disebut sebagai seorang inovator. Jadi ada studi-studi kasus yang akan saya berikan. Selanjutnya ini ada tugas. Tugas ini sifatnya bisa kelompok dan individu. Jadi teman-teman kalau ingin mempermudah pekerjaan kalian, silahkan buat secara kelompok. Tapi kalau misalnya Bu saya tidak bisa menemukan kelompok saya sampai waktu yang ditentukan, silahkan kerjakan secara individu. Jadi tidak saya wajibkan ini tugasnya secara kelompok atau secara individu. Saya bebaskan kepada masing-masing kalian, tetapi tidak boleh berubah. Jadi contohnya nih di pertemuan maksudnya ketiga ini kalian mengumpulkan nama-nama. Tapi nanti pas ada tugas di pertemuan ke-7 mungkin
itu saya mau ganti Bu kelompoknya. Nah, itu tidak bisa. Jadi harus sesuai dengan kelompok yang awal gitu. Dan penilaian yang terakhir ini juga yang termasuknya paling penting, yaitu etika. Nah, etika ini gimana sih? Jadi kita contohnya gini, ketika penilaian atau hasil akhir dari suatu nilai, contohnya saya dapat E. Boleh kita protes, tetapi yang sopan, yang beretika. Contohnya, Bu, maaf saya nilai saya ini ternyata E. Bagaimana ya solusinya gitu. Atau Bu, nilai saya hasil akhirnya kira-kira yang saya dapatkan ini selama ini untuk UTS, UAS, tugas, dan case study ini berapa ya Bu gitu. Itu kan lebih enak didengar daripada ada berbagai macam mahasiswa ketika nilainya jelek, yang menurut dia jelek, itu dia protes dengan kata-kata yang kasar, bahkan mengandung beberapa mungkin umpatan atau yang tidak pantas. Nah, itu kan tidak mencerminkan mahasiswa. Nah, di sini kalian kan sudah mahasiswa. Mahasiswa itu diibaratkan namanya juga mahasiswa. Sudah ada kata-kata maha yang besar. Jadi sudah bisa berpikir logis, bisa berpikir yang kritis, dan bisa berpikir mana yang baik dan mana yang enggak. Saya lebih mengapresiasi teman-teman yang memang dia itu mau belajar, silahkan bertanya. Jadi jangan takut ketika ada nilai etika nih, terus kalau misalnya saya nanya terus salah gimana ya, bukan seperti itu. Jadi di sini di kelas saya anjurkan teman-teman itu untuk aktif bertanya, tapi gunakan dengan kata-kata yang baik gitu. Kalau kalian menggunakan kata-kata yang baik, saya ataupun dosen-dosen lain akan meresponnya dengan yang baik gitu. Jadi jangan takut kalau ada nilai etika terus ya udah deh saya diem aja biar nilai etika saya baik. Oh, bukan seperti itu. Jadi nanti malah kalian nilainya juga bisa berkurang karena ya udah dia mending diem adalah emas. Ya betul, tapi ada beberapa kondisi yang tidak bisa seperti itu gitu. Jadi kita harus mengkondisikan lagi. Dan selanjutnya kalau misalnya nih teman-teman ada yang nilainya jelek nih di akhir, itu kita lihat lagi substansinya, apa sih yang dinilai dari dosen itu. Jangan hanya melihat nih, Bu saya udah ngerjain UTS, udah ngerjain UAS, udah ngerjain tugas, aktif juga bertanya, etika saya juga bagus, case study saya juga bagus, tapi kok nilai saya D ya Bu. Nah, ini ada yang selama ini salah kaprah nih. Jadi kalau misalnya kalian merasa sudah mengerjakan semuanya, kita lihat lagi apa sih yang sebenarnya dinilai dosen itu. Jangan hanya melihat finishnya aja, hasil akhirnya. Contohnya gini, ada orang yang disuruh bawa air di suatu ember. Disuruh nih bawa air. Nah, dia bawanya tuh dalam keadaan embernya tuh bolong-bolong. Terus udah sampai, kan hasilnya tinggal sedikit kan, ditaruh di ember yang satunya. Terus dia bilang ke ibunya, Bu, ini saya udah selesai nih ngambil air. Saya udah ngambil loh dari sana, dari jauh. Saya ngerjain ngambil ini banyak loh airnya. Nah, tapi si anak ini nggak tahu kalau hasil akhirnya ini atau ibunya ini menilainya dari mana gitu. Nggak cuman dari sudah mengambil air, tetapi juga dilihat dari seberapa banyak air yang diambil, seberapa bersih air yang diambil. Misal disuruh ngambil air, tapi air yang diambil air comberan atau mungkin air yang kotor yang lain. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi jangan hanya melihat penilaian itu dari hasil akhirnya. Oh, nilai saya kok C ya Bu, saya padahal pengennya A nih. Nah, tapi apa yang kamu berikan gitu. Jadi UTS, UAS, terus tugas, terus case study itu
mengerjakannya juga dengan benar, jangan hanya oh saya sudah nih ngerjain, bukan seperti itu gitu. Nah, oke. Mungkin penjelasan untuk mekanisme perkuliahan cukup sampai di sini. Silahkan teman-teman jika ada pertanyaan dan masih bingung, silahkan ditanyakan di grup diskusi Discord. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.